Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang ada bacaan mad. Dalam hal ini terdapat huruf alif. Namun alifnya tidak seperti biasanya. Karena alifnya di sini memiliki tanda khusus yang berbentuk bulatan kecil, bentuknya lonjong. Bulatan kecil ini lazim disebut dengan istilah sifir mustatil. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif adalah huruf mad. Sebagai huruf mad, alif terletak setelah fathah. Dan fathah selalu dibaca panjang bila setelahnya terdapat alif mad. Namun alif dalam keadaan seperti ini yang diberi tanda lonjong, ini memiliki maksud yang sedikit berbeda. Yaitu bahwa alifnya itu memiliki dua status. Yang pertama, alifnya dianggap sebagai alif mad. Alif yang dibaca panjang ketika dalam keadaan waqaf. Sedangkan dalam keadaan wasol, alifnya dianggap bukan alif mad, namun hanyalah alif ziyadah saja atau alif tambahan. Karena itu, kita akan menemukan dua cara baca yang berbeda. Apabila kita berhenti pada lafaz ana, kebanyakan di Al-Quran adalah lafaz-lafaz ana. Saya ambil contoh, misalkan pada ayat yang berbunyi, In ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bidharidil ladzina amanu. Perhatikan pada lafaz ana. Ketika seumpama saya berhenti pada lafaz ana karena di lafaz ini nafas saya tidak kuat, maka saya harus membaca panjang seperti ini. In ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana. Seperti itu. Kita baca panjang. Kenapa? Karena alifnya adalah alif mad. Namun jika wasol, kita tidak boleh memanjangkannya karena alifnya bukanlah alif mad, tapi alifnya dianggap alif ziyadah. Maka kita baca wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Sahabat Salam rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada contoh yang tadi kita mendapati tanda bulatan kecil itu pada lafaz yang ada di tengah ayat. Kali ini kita mendapatinya di akhir ayat, sehingga otomatis kita akan memanjangkannya karena akhir ayat kita pasti berhenti. Contohnya seperti ini. Wa tadunnuna billahi dzununa. Sekali lagi. Wa tadunnuna billahi dzununa. Karena berhenti, alifnya adalah alif mad. Alif yang dibaca panjang. Pada contoh berikutnya adalah pada surat Al-Kafirun. Yang berbunyi wala ana abidum ma ngabadtum. Sekali lagi. Wala ana abidum ma ngabadtum. Nah, di situ pada lafaz ana terdapat, terutama di atas alif, terdapat tanda sifir mustatil atau lonjong kecil. Karena kita tidak berhenti pada lafaz ana, kita mewasolkannya, maka ana dibaca pendek. Kemudian pada contoh yang terakhir, pada ayat yang lain kita dapati juga lafaz ana di tengah ayat juga. Perhatikan ayat berikut ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Perhatikan. Seumpama nafas kita tidak kuat, lalu kita mau berhenti pada ana, bisa. Tetapi ana harus dibaca panjang. Seperti ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Kemudian kita ulangi, wa ana awwalul muslimin. Sahabat salami rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, jika kita mendapati tanda sifir mustatil, tanda sifir ini hanya ada di atas alif, maka yang harus kita ketahui bahwa status alifnya ada dua. Ketika kita mewakufkan pada lafaz tersebut, maka alifnya adalah alif ziyadah, berarti dibaca panjang. Namun jika kita wasol, tidak berhenti pada lafaz tersebut, maka status alifnya adalah alif ziyadah, hanya alif tambahan. Maka alif tersebut tidak boleh dibaca panjang. Sahabat salami, demikian pembahasan kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada tema-tema yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.